Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Sawad bin Qarib radhiyallahu anhu dan jin yang saleh. Ketika Nabi SAW berada di Madinah, ada seorang dukun di negeri Yaman. Ia bernama Sawad bin Qarib. Kita simak saja Sawad bin Qarib radhiyallahu anhu menceritakan jin yang mengajaknya masuk Islam. Pada suatu malam, ketika aku sedang dalam keadaan antara tidur dan terjaga, tiba-tiba jin yang sering memberitahuku datang. Ia membangunkanku dengan kakinya, lalu ia berkata, "Wahai Sawad bin Qarib, pahamilah dan pikirkanlah bila engkau memang bisa berpikir. Sesungguhnya, Rasulullah SAW dari keturunan Lu'ay bin Ghalib telah diutus. Ia mengajak umat manusia kepada Allah dan kepada peribadatan kepadanya saja." Kemudian jin itu menyampaikan bait-bait syair berikut. Aku heran terhadap jin dan kabar beritanya. Ia mengencangkan tali onta dengan pelananya. Ia meluncur ke kota Mekah untuk mencari hidayah. Tidaklah jin yang baik itu sama dengan jin yang jahat. Pergilah kepada orang pilihan dari keturunan Hashim, dan tataplah dengan kedua matamu ke arah kepala onta itu. Ketika itu, aku tidak mempedulikan ucapannya. Aku katakan kepadanya, biarkan aku tidur, karena sore ini aku sangat mengantuk. Pada malam kedua, ia mendatangiku lagi dan membangunkanku dengan menggunakan kakinya. Ia mengatakan kepadaku, "Wahai Sawad bin Qarib, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, bangun dan pahamilah, pikirkanlah bila engkau memang bisa berpikir. Seorang utusan Allah dari keturunan Lu'ay bin Ghalib telah diutus. Ia menyuruh kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya." Lalu jin itu kembali mengucapkan syair-syair berikut. Aku heran terhadap jin dan upayanya. Ia mengencangkan tali onta untuk bersafar. Ia meluncur ke kota Mekah untuk mencari hidayah. Tidaklah jin yang jujur itu sama dengan jin yang pendusta. Pergilah kepada orang pilihan dari keturunan Hashim. Ia berada di antara onta-onta dan pengawalnya. Pada hari kedua itu, aku masih juga tidak mempedulikannya. Namun, pada malam ketiga, ia mendatangiku lagi dan membangunkanku dengan kakinya. Ia mengatakan kepadaku, "Wahai Sawad bin Qarib, bukankah aku telah mengatakan, pahamilah dan pikirkanlah bila engkau bisa berpikir, bahwasanya seorang utusan Allah dari keturunan Lu'ay bin Ghalib telah diutus untuk berdakwah kepada Allah dan peribadatan kepadanya." Lalu, jin itu melantunkan syair berikut. Aku heran terhadap jin dan berita yang ia bawa. Menghela ontanya dengan menaiki pelana, ia meluncur ke kota Mekah untuk mencari hidayah. Tidaklah jin yang beriman sama dengan jin yang kafirnya. Pergilah kepada orang pilihan dari keturunan Hashim. Tidak orang yang permulaan sama dengan yang belakangan. Sawad berkata lagi, terjadilah dalam diriku kecintaan kepada Islam dan aku menjadi sangat menginginkannya. Ketika telah pagi, aku mengencangkan tali kekang ontaku untuk menuju Mekah. Di tengah perjalanan, aku diberitahu bahwa Nabi SAW telah hijrah ke Madinah. Lalu aku pun menuju ke Madinah. Sampailah aku di Madinah dan aku bertanya tentang Nabi SAW. Dikatakan kepadaku, ia sedang berada di masjid. Lalu aku berhenti di masjid. Aku menambatkan ontaku dan aku masuk masjid. Di dalam masjid ada Rasulullah SAW dan para sahabat bersama beliau. Aku katakan, dengarkanlah ucapanku wahai Rasulullah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, mendekatlah kepada beliau. Ia masih terus mengatakan, mendekatlah hingga aku berada di hadapannya SAW. Beliau mengatakan, sampaikanlah dan kabarkanlah kepadaku tentang jinmu yang mendatangimu. Ringkas cerita, Sawad menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa ia didatangi oleh jin pembantunya selama 3 hari berturut-turut. Memberitahukan adanya seorang utusan Allah dari keturunan Lu'ay bin Ghalib. Setelah itu, Sawad mengucapkan syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan Muhammad adalah utusan Zat yang Maha Perkasa. Bergembiralah Rasulullah SAW dan para sahabat dengan keislamannya. Setelah Sawad bin Qarib masuk Islam, jin itu tidak lagi mendatanginya, dan Sawad lebih senang dengan teman penggantinya yang lebih baik, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Demikianlah jin yang saleh, ia akan mengajak kepada kebaikan dan mengajak orang kepada Islam. Mereka juga ikut serta dalam perang membela Islam. Mereka tidak suka mengganggu manusia, tidak membantu orang dalam kejahatan, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.